Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi bersama kami dalam Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Senin 10 April tahun 2023. Bersama saya, Erita Fitra Insani, dan inilah Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya. Mengawali perjumpaan kita kali ini, kita awali berita dari RRI Ranai. Dua unit kapal yakni KM Bukit Raya dan KM Bahtera Nusantara 01 dipastikan akan melayani rute Natuna dan tidak akan dialihkan pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023 ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Analia dari RRI Ranai berikut ini. Negara Pelabuhan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Fadal menghimbau masyarakat Natuna yang ingin melakukan mudik agar dapat menyesuaikan dengan jadwal transportasi laut yang saat ini jadwalnya telah tersedia dan di-share di berbagai media sosial serta di agen-agen penjualan tiket. Menurut Muhammad Fadal, di Ranai, dua kapal yakni KM Bukit Raya dan KMP Bahtera Nusantara 01 dipastikan tidak akan mengalami perubahan rute dan akan tetap melayani warga Natuna dalam arus mudik Lebaran 2023 atau 1444 Hijriah. Alhamdulillah untuk Lebaran tahun ini insya Allah dua kapal utama KM Bukit Raya dan BN 01 Roro berjalan normal dengan jadwal-jadwal yang sudah keluar secara resmi. Khusus untuk angkutan laut, perjalanan mudik kita tidak terkendala tahun ini, mudah-mudahan cuaca juga mendukung. Selain dihimbau untuk menyesuaikan jadwal pelayaran dari transportasi yang tersedia pada arus mudik Lebaran tahun ini, Muhammad Fadal juga mengingatkan kepada para penumpang, khususnya yang akan menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01, agar dapat membawa konsumsi makanan selama melakukan perjalanan, namun bagi yang memilih untuk membeli tersedia di kantin KMP Bahtera Nusantara 01. Untuk semua calon penumpang yang akan berangkat mempersiapkan segala kebutuhannya, karena untuk Roro memang kapal tidak menyediakan makan, jadi penumpang bisa membawa bekal atau menyiapkan anggaran untuk makan di atas kapal, di kantin kapal. Kalau di Bukit Raya kita dapat jatah makan. Selain dua kapal utama yang melayani transportasi laut di wilayah Natuna, yakni KM Bukit Raya dan KMP Bahtera Nusantara 01, kapal lainnya dari Pelni yang juga melayani penumpang khususnya dari pulau atau kecamatan terjauh. Untuk mudik tahun ini ada KM Sabuk Nusantara 48 dan KM Sabuk Nusantara 36. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan merevitalisasi jurusan di SMK Negeri Bunguran Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam kunjungannya ke Natuna belum lama ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Jalia Winarti berikut ini. Ansar Ahmad prihatin dengan kondisi SMKN 1 Bunguran Timur. Ansar menyampaikan dirinya akan merevitalisasi jurusan pada SMKN 1 Bunguran Timur tersebut. SMK yang dikenal dengan SMK Kelautan itu kondisinya saat ini memprihatinkan baik dari jumlah siswa maupun kondisi sarana dan prasarana.
Menurut Ansar, dirinya bersama pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sedang menjajaki kemungkinan SMK itu berubah jurusan tidak lagi kelautan dan perikanan. Nah, itu kemarin saya sudah bahas sama Dinas Pendidikan, nanti coba kita bahas lagi lah lebih detail lah. Karena menyangkut kemampuan siswanya, jumlah siswanya ya. Gubernur menegaskan keberadaan sekolah kejuruan saat ini harus dapat menyiapkan lulusan yang siap kerja dan jurusan yang tersedia bersifat khusus serta dibutuhkan dalam dunia kerja. Selanjutnya, Gubernur juga menegaskan kurikulum di SMK sudah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga lulusan yang dihasilkan nantinya dapat diserap langsung. Kalau nanti umpamanya itu tidak efektif, tidak produktif, ya bisa kita rubah nanti SMK dalam bentuk lain gitu, yang orientasinya langsung ke pasar kerja, bisa SMK yang berorientasi industri. Saat ini kondisi SMK Kebanggaan Masyarakat Natuna itu sangat memprihatinkan. Sarana dan prasarana asrama memperlihatkan sudah rusak dan tidak layak pakai. Beberapa fasilitas yang ada diketahui mengalami kerusakan, bahkan beberapa bagian gedung mengalami kerusakan yang cukup parah. Diharapkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera turun tangan untuk mengatasi kondisi SMK itu, serta jurusan yang akan ada di SMK tersebut dapat nantinya melahirkan siswa-siswi yang berprestasi dan tetap menjadi kebanggaan Kabupaten Natuna. Kita menuju ke laporan dari RRI Bukit Tinggi. Desa wisata yang ada di Ranah Minang diharapkan harus dipetakan aman dari potensi kebencanaan seperti dihadapkan pada gempa bumi. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ahmad Ihsan dari RRI Bukit Tinggi. Wisata mengakar dari lini masyarakat sehingga di penjuru Indonesia bermunculan desa wisata dengan menawarkan konsep bervariasi. Namun di Sumatera Barat terdapat beberapa desa wisata yang pamornya diharapkan terus melejit hingga menjadi pilihan para wisatawan. Akan tetapi Sumatera Barat memiliki beberapa wilayah yang merupakan bagian dari lintasan dan jalur gempa bumi, sehingga perlu dicermati juga kawasan wisata yang masuk ke dalam potensi gempa bumi tersebut. Koordinator Desa Wisata Sumatera Barat, Muhammad Zuhrizul kepada RRI mengatakan pihaknya ingin semua unsur, begitu juga yang berkonsentrasi di sektor pariwisata, memahami potensi gempa bumi, apalagi gempa tektonik, sehingga di kelompok sadar wisata atau Pokdarwis itu harus ada bidang tentang keselamatan dan penanggulangan kebencanaan. Dikatakan memperkuat kelompok siaga bencana atau KSB dengan para Pokdarwis untuk mendapatkan peningkatan kompetensi tanggap bencana. Di lapangan harus ada jalur evakuasi dan penyelamatan menyikapi potensi kebencanaan. Begitu juga dihadapkan dengan potensi gempa bumi. Pemerintah dengan OPD terkait harus memberikan peringatan dini terhadap desa wisata yang berpotensi terhadap kebencanaan seperti gempa bumi. Nah, makanya di desa wisata itu yang rawan-rawan itu ada penunjuk arah. Bila terjadi gempa, titik kumpulnya di mana, itu yang terpenting. Coba kan unpredictable gitu kan, kapan itu terjadinya gempa. Nah, cuman teman-teman dari Pokdarwis, BPPD juga harus memperkuat edukasi kepada teman-teman Pokdarwis, termasuk juga adanya jalur evakuasi di sini. Kalau terjadi ini, apa yang harus dilakukan? Nah, ini memang butuh peran dari pemerintah di sini sama-sama dengan stakeholder. Muhammad Zuhrizul menyebutkan, memang harus ada klasifikasi daerah mengacu pada zona seperti zona merah, zona kuning, dan zona hijau agar kebijakan yang diambil jelas terarah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di saat terjadi gempa bumi. Para komponen pariwisata, seperti halnya pemilik homestay di desa wisata, harus memperlakukan rambu atau tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Atau kalau perlu mana red zone, mana green zone, mana yellow zone. Kalau memang dia dianggap red zone dan itu akan memakan korban, nah pemerintah harus mengambil keputusan. Nah, ini tidak boleh dilewati. Diketahui pada Sabtu lalu terjadi gempa bumi beberapa kali yang dirasakan di wilayah Bukit Tinggi. Salah satu ruas di kawasan Ngarai Sianok, tepatnya tebing Ngarai di dekat jembatan Ngarai Sianok, mengalami longsor. Polresta Bukit Tinggi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan BPBD menutup akses transportasi dari arah Bantolaweh menuju Ngarai Sianok untuk beberapa jam, hingga situasi dinyatakan aman untuk dilewati. Ahmad Ihsan melaporkan.
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di usia ke-77 tahun harus diperkuat kekuatan penambahan pesawat tempur. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta berikut ini. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU 9 April 2023 kemarin genap berusia ke-77 menekankan prajurit TNI AU untuk selalu berpegang teguh pada prinsip dan jati diri TNI sebagai garda terdepan mengawal kedaulatan bangsa sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Peran besar dan strategis TNI Angkatan Udara menjadi harapan masyarakat, bangsa, dan negara. Menaruh harapan besar kepada TNI Angkatan Udara untuk tidak lelah menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan NKRI. Juga diapresiasi dan juga menjadi sorotan mantan Dewan Ketahanan Nasional Wantanas Republik Indonesia Marsikal Pertama Purnawirawan TNI AU Sugiarto. Juga lebih lanjut Sugiarto kepada RRI minta keberadaan TNI AU di usia ke-77 ini harus diperkuat kekuatannya dengan penambahan pesawat tempur. Kedepan itu Angkatan Udara harus diperkuat ya, karena kita itu negara kepulauan. Pada saat Pak Soekarno presidennya sipil, kekuatan Angkatan Udara terbesar se-Asia Tenggara. Alangkah baiknya ke depan akan membeli pesawat-pesawat tempur yang canggih itu. Besarnya kontribusi TNI AU dalam membangun bangsa juga selama ini ditandai pengorbanan bakti dan karya nyata TNI Angkatan Udara demi rakyat dan negara dengan selalu kepakan sayap dan terbang lebih tinggi untuk menjaga langit dirgantara Dirgahayu TNI Angkatan Udara Republik Indonesia Swabuana Paksa sayap tanah air Indonesia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan. Dari Bukit Tinggi kita menuju ke RRI Pekanbaru. Polisi memasang 2 unit kamera etle di ruas tol Pekanbaru Dumai untuk memantau kecepatan kendaraan pemudik. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Santi Yunas dari RRI Pekanbaru. Mudik Lebaran, kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau memasang 2 unit kamera etle di ruas tol Pekanbaru Dumai. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Riau AKBP Budi Setiawan mengatakan pemasangan kamera etle berada di kilometer 33 Pintu Kandis Selatan dan 1 unit lainnya dari arah sebaliknya. Dikatakan Budi pemasangan kamera etle bertujuan untuk mengukur kecepatan kendaraan yang melebihi batas serta memantau penggunaan safety belt. Jadi pemasangan etle itu ada di gate 3 Kandis Selatan kilometer 33. Jadi etle itu dipasang di 2 sisi, jalur Ambon dan jalur Bandung. Jalur yang dari Pekanbaru ke Dumai maupun dari Dumai ke Pekanbaru. Jadi nanti etle itu diharapkan sebelum Lebaran atau mudik Lebaran sudah bisa beroperasi. Namun untuk pelaksanaan penegakan hukumnya, tilang elektronik kemungkinan harus melewati tahapan sosialisasi. Nah itu nanti tahapan sosialisasinya berapa lama, kita masih kebijakan dari pimpinan. Etle-nya ada 2 unit, jadi sisi Ambon masih sisi Bandung itu sisi ke Pekanbaru maupun sisi ke Dumai. Masing-masing 1 kamera. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Riau AKBP Budi Setiawan mengatakan penindakan dari kamera etle di tol Pekanbaru Dumai belum diberlakukan dan masih dalam tahap sosialisasi. Meskipun demikian, polisi mengimbau pengendara untuk tetap mematuhi peraturan selama berkendara di jalan tol. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Nasional Gernas Bangga Buatan Indonesia BBI sebagai bentuk dukungan dalam perkembangan dan peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Femi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru. 2023 di Provinsi Riau akan digelar Gerakan Nasional atau Gernas Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Gubernur Riau Samsuar mengatakan Gernas BBI yang akan digelar tersebut sebagai bentuk dukungan dalam perkembangan ekonomi dan peningkatan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Gubernur menuturkan dengan Gernas BBI maka dapat membantu pengembangan produk-produk lokal.
Ini kita nanti jadwalnya bulan Juni, ya, tapi tanggalnya belum dipastikan. Jadi bulan Juni ini ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, sekaligus juga gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Apa tujuannya ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sekaligus juga agar kita semua bisa mempromosikan produk-produk lokal. Sangat diharapkan juga produk-produk halal. Gubernur Riau Samsuar menambahkan salah satu upaya untuk mendukung Gernas BBI yakni dengan digelarnya Bazar Ramadan di setiap daerah di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Kita menuju laporan dari RRI Batam. Jelang Idul Fitri, pemerintah Kota Batam bersama Forkominda akan melakukan intervensi harga pasar selama 1 minggu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Batam, Sarah Meilina, berikut ini. 1944 Hijriah 2023 Masehi, pemerintah Kota Batam berencana akan menggelar rapat bersama dengan Forum Komunikasi Perangkat Daerah pada tanggal 12 April 2023. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffrin Hamid mengungkapkan, rapat tersebut membahas tentang persediaan bahan pokok serta melakukan pengecekan ke gudang sembako dan pasar tradisional untuk melakukan kontrol harga di pasaran. Kita diminta untuk juga melakukan pengawasan. Cabai contoh, cabai merupakan salah satu komoditas yang menyumbang inflasi biasanya di Batam. Ya. Nah, kita berharap, saya pesan pada para pengusaha, para pedagang, silakan ambil untung, tapi jangan terlalu besar. Faktor transportasi, faktor utamanya faktor transportasi. Jeffrey melanjutkan, Pemko Batam juga melakukan intervensi harga pasar dengan menggelar kembali pasar murah yang akan digelar di 10 titik yang ada di 9 kecamatan mainland. Pasar murah jelang lebaran ini akan digelar pada Rabu mendatang di Kelurahan Seibinti, Kecamatan Sagulung dan Buliang, serta Batu Aji. Kemudian pada hari Kamis digelar di Kecamatan Sekupang dan Baja. Kemudian pada hari Jumat, Kecamatan Seibeduk dan Sagulung. Pada hari Sabtu, Batu Ampar dan Bengkong, dan pada hari Minggu pasar murah digelar di Kecamatan Batam Kota dan juga Nongsa. Pada pasar murah jelang Idul Fitri ini, masyarakat dapat membeli 9 bahan pokok dengan harga lebih terjangkau daripada pasaran. Distributor pun akan menyediakan daging beku sapi, daging beku kerbau, ayam, gula, mentega, tepung, hingga sayur mayur dan yang lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Hussein melaporkan. Momentum meningkatkan semangat membaca Al-Quran, pemerintah Kabupaten Karimun bersama warga menggelar kegiatan Nuzul Quran di Masjid Baitul Karim. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Musim Piliang berikut ini. Malam Nuzul Quran, semalam memperingati turunnya Al-Quran yang diselenggarakan pemerintah daerah bekerjasama dengan pengurus Masjid Baitul Karim. Al-Quran adalah suatu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mujizat yang tak pernah hilang sampai akhir zaman. Untuk itu Al-Quran harus dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kalau kita berpedoman kepada keduanya itu, kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam peringatan Malam Nuzul Quran Malam 17 Ramadan 1444 Hijriah Pemkab Karimun yang dilaksanakan di Masjid Baitul Karim Karimun Jumat malam lalu 7 April 2023. Lebih lanjut, ia juga mengajak umat Islam di Kabupaten Karimun Bumi berazam untuk menjadikan Malam Nuzul Quran sebagai momentum untuk meningkatkan semangat membaca Al-Quran. Oleh karena itu, tadi juga dalam acara Nuzul Quran ini diisi tausiah oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karimun yang juga menyampaikan agar mari kita masyarakat Karimun pada pemerintah daerah sangat memberikan perhatian terhadap pendidikan pembelajaran mulai dari TPK, DTA, DTA kita berikan insentif juga untuk pondok-pondok pesantren juga demikian. Rafiq menambahkan Pemkab Karimun Provinsi Kepulauan Riau sangat peduli terhadap pendidikan Al-Quran dengan program meningkatkan iman dan takwa melalui TPK, TPA dan pondok pesantren. Dari Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, reporter RRI Batam,
Muslim Piliang melaporkan. Baik, dari RRI Padang, sebanyak 20 unit bus disediakan oleh Ikatan Keluarga Minang Jakarta Pusat bagi perantau Minang untuk balik kampung pada momen Lebaran Idul Fitri tahun ini. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bobby Febrianda berikut ini. Tanggal 18 itu berangkat dari Monas. Sebanyak 400 orang perantau Minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang IKM Jakarta Pusat akan pulang kampung pada 16 April mendatang. Ketua DPD IKM Jakarta Pusat, Effendi, mengatakan ada sekitar 20 bus yang akan berangkat mengangkut perantau dari DPD Jakarta Pusat untuk pulang kampung saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Effendi menjelaskan pulang basamo yang dilaksanakan IKM tersebut tidak hanya di DPD Jakarta Pusat, tetapi seluruh DPD yang ada di DKI Jakarta dengan keberangkatan terbagi atas 2 gelombang. Untuk pemberangkatan dari gedung MPR yang dilepas langsung Ketua DPP IKM pada tanggal 16 April terdiri dari 53 bus, termasuk bus dari IKM Jakarta Pusat, sedangkan keberangkatan tanggal 18 April terdiri dari 17 bus. Kita berangkat itu dari gedung DPR MPR. Jadi ada pelepasan dari ketua umum kita dan mungkin anggota-anggota dewan lainnya. Tanggalnya hari Minggu, tanggal 16 April ya. Nah, pemberangkatan itu dua termin, tanggal 16 dengan tanggal 18. 18 itu berangkat dari Monas sekitar cuma 17 mobil. Kalau yang dari DPR MPR itu sekitar 53 mobil. Effendi mengungkapkan pulang kampung di hari Lebaran sudah menjadi tradisinya setiap tahun pada momen Hari Raya Idul Fitri untuk menjalin silaturahmi dan saling maaf-memaafkan dengan orang tua dan keluarga besar. Menurutnya, pulang basamo juga tidak hanya dilakukan mereka yang merantau keluar provinsi, bahkan ada yang dari luar negeri menyempatkan diri untuk pulang basamo. Effendi juga mengimbau perantau yang berkeinginan pulang basamo dan belum mendapatkan kendaraan untuk ke kampung halaman agar segera menghubungi sekretariat IKM, sebab pada pulang basamo tahun ini IKM menyediakan puluhan unit bus gratis bagi perantau Minang yang berdomisili di DKI Jakarta. Bobby Febrianda melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Sumatera Barat akan kembali menertibkan pedagang maupun pengunjung yang berjualan di Jembatan Layang Kelok 9, Kabupaten 50 Kota. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Melati Oktawina berikut ini. 3 pedagang yang tercatat itu yang aktif itu hanya 98 pedagang berjualan di sepanjang Kelok 9 itu. Jelang Lebaran, penertiban pedagang di flyover Kelok 9 kembali diintensifkan. Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat Irwan mengatakan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi telah menginstruksikan agar kawasan dimaksud bebas dari pedagang maupun kendaraan yang berhenti, lantaran dikhawatirkan dapat merusak struktur jembatan. Irwan mengungkapkan, penertiban sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Dari 163 pedagang yang tercatat berjualan di flyover Kelok 9, hanya 98 pedagang yang aktif. Menurut Irwan, Satpol PP Sumatera Barat akan berkoordinasi dengan Satpol PP 50 Kota, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan pihak kepolisian untuk membantu penertiban dalam waktu dekat. Nantinya petugas akan disiagakan pada kawasan dimaksud hingga 1 Mei 2023. Nah, pada tahun 2017 kita pernah menertibkan daripada PKL ini ketika Tur de Singkara. Itu hasilnya luar biasa. Kita bisa bersihkan, kita tertibkan seluruh pedagang itu sehingga ketika orang Tur de Singkara aman. 2019 juga kita laksanakan. 2020 dan 2021 tegak lagi pedagang di sana. Dan kita tertibkan lagi pada akhir tahun 2021. 2022 awal juga kita tertibkan, juga dibantu oleh Satpol PP 50 Kota. Dan ini pada tahun 2022 ini juga dari Satpol PP Kota Bukit Tinggi juga kita ikutkan. Artinya kita berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten Kota dalam menertibkan pedagang yang ada di Kelok 9 itu.
Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, Irwan menyampaikan, untuk jangka menengah guna menjaga kawasan flyover dari pedagang maupun kendaraan yang parkir sembarangan, akan berkolaborasi dengan PLN untuk mematikan listrik di lokasi. Sementara itu jangka panjang dipasang rambu-rambu dilarang berhenti. Nantinya bagi yang melanggar akan disanksi tilang melalui penerapan etle mobile maupun statis. Melati Oktawina melaporkan. Dari Padang kita menuju ke RRI Bengkalis. Polsek Rupat berhasil menangkap 1 orang cukong yang membawa 21 orang pekerja migran Indonesia atau PMI yang baru kembali ke Indonesia melalui jalur tak resmi. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Muhammad Iqbal berikut ini. Polres Bengkalis pada Kamis 6 April 2023 sekitar pukul 3 dini hari berhasil mengamankan seorang tekong dan 21 pekerja migran Indonesia PMI saat kembali dari Malaysia melalui jalur ilegal. Hal tersebut dikatakan Kapolsek Rupat AKP Siswoyo. Lebih lanjut dikatakan Siswoyo anggota mengamankan 1 orang tekong kapal yang berinisial ME 30 tahun sedangkan 2 anak buah kapal ABK lainnya masing-masing U dan R melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran terhadap ABK kapal yang masih berada di bot, namun sebelum tim tiba di bot, ABK yang berjumlah 2 orang tersebut melarikan diri ke arah hutan bakau yang berada di samping anak sungai. Selain tekong kapal, anggota juga mengamankan 21 orang diduga PMI. Selama ini kita memperoleh informasi ada beberapa tempat yang rawan untuk dijadikan lokasi transit para pekerja migran kita dari negara tetangga, baik berangkat ataupun kembali. Apalagi ini mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentunya akan banyak aktivitas pergerakan PMI kita. Dalam peristiwa ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit speedboat warna abu-abu yang dilengkapi mesin merek Yamaha 200 PK sebanyak 2 buah dan 2 buah kunci mesin speedboat. Adapun rincian asal PMI tersebut adalah dari Sumatera Barat 5 orang, dari Bengkulu 3 orang, Sumatera Utara 3 orang, Jawa Barat 3 orang, Jawa Timur 2 orang, dan Aceh 1 orang. Dari 5 orang asal Sumbar, 3 orang diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Kepada pelaku akan dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari pengakuan tekong yang tertangkap bahwa yang melakukan pekerjaan tersebut atas suruhan perintah inisial J yang saat ini dalam DPO. Upah yang diterima sebesar 9 juta rupiah untuk sekali penjemputan dari Malaysia. Tersangka mengakui telah 5 kali membawa dan menjemput PMI dari Malaysia sejak Januari 2023 tanpa dokumen apapun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Pemuda Desa Perdekik, Kecamatan Bengkalis, turut berpartisipasi pada Festival Colok Bengkalis tahun 2023 dengan menyiapkan 2 menara lampu colok, salah satunya dengan mempersiapkan 4.000 buah kaleng. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza dari RRI Studio Produksi Bengkalis. Pada tahun 2023 ini kembali melaksanakan Festival Lampu Colok. Berbagai persiapan telah mulai dilakukan oleh para peserta se-Kabupaten Bengkalis. Salah satunya adalah peserta dari Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis. Menurut Koordinator Colok Desa Pedekik Idam Khalid, persiapan telah dimulai sebelum Ramadan dengan mengumpulkan kayu hutan sebagai bahan pembuatan menara. Menurut Idam, salah satu menara dari 2 menara yang dibuat pemuda Desa Pedekik menyiapkan 4.000 lampu colok. Kami alhamdulillah sebelum Ramadan itu seminggu sebelum Ramadan kami sudah mencari kayu. Kayu yang untuk tonjaknya itu sebanyak 16 batang ataupun 20 batang lebih lah. Karena mencarinya itu agak jauh. Untuk kayu yang model yang kecil-kecil ini seperti elat, itu kami menebang kayu dari kayu terap. Untuk kapasitas kami sebanyak
4.000 kaleng. Alhamdulillah sekarang kami sudah terkumpul sebanyak 3.800. Masih kurang sekitaran 200 lebih juga kalengnya lagi. Dan sekarang fasilitas yang seperti sumbu sudah siap, melinting. Tempat sumbunya itu alhamdulillah sudah siap juga, kaleng sudah siap juga, tinggal merakitnya lagi. Menurut Idam, Desa Pedeki hampir 10 tahun absen atau tidak ikut serta sebagai peserta lampu colok maupun membuat menara colok untuk menghibur masyarakat. Hal ini dikarenakan regenerasi pemuda untuk menyiapkan budaya colok tidak siap. Namun sejak 2022 lalu baru mulai giat kembali mengikuti festival colok atau membuat menara colok di Desa Pedeki dan berharap pada tahun ini akan meraih penghargaan dari penilaian yang dilakukan oleh panitia Festival Colok Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan. Kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia untuk kebutuhan industri pariwisata. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Reni Hilda Valantra berikut ini. Pasca pandemi COVID-19, industri pariwisata diprediksi akan terus menggeliat terutama di Kabupaten Bintan. Menanggapi hal itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan pihaknya akan fokus mengembangkan sumber daya manusia potensial untuk mendukung hal tersebut. Namun demikian menurutnya, untuk menunjang hal itu, Kepulauan Riau telah memiliki sejumlah perguruan tinggi pariwisata untuk mencetak sumber daya manusia yang potensial. Dikatakannya pembangunan sekolah pariwisata demikian tetap akan masuk dalam perencanaan jika APBD Kabupaten Bintan mendukung. Sebab menurutnya, sekolah dinilai penting untuk membantu anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah agar dipersiapkan untuk bekerja pada sektor pariwisata. Kita coba nanti ya kemas lagi pelatihan-pelatihan itu, tapi kan seperti di Batam sudah ada sekolah tinggi pariwisata, di Bintan Resort sudah ada politeknik pariwisata. Yang kita butuhkan lagi kan yang vokasi seperti yang dulu kita punya Sahid Bintan itu. Nah itu kalau ke depan nanti APBD Bintan ada, bisa dihidupkan kembali lah, karena itu membantu anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah bisa dipersiapkan kerja. Selanjutnya, Ansar Ahmad juga menyampaikan pemerintah Kepulauan Riau sendiri saat ini telah mulai melakukan pemungutan pajak orang asing, di mana dari pendapatan tersebutlah akan diprioritaskan untuk pendanaan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, dirinya juga menyampaikan pemerintah akan melakukan pelatihan-pelatihan welder karena kebutuhan sipiat yang banyak di Kepulauan Riau. Kontributor RRI Tanjung Pinang Reni Hilda Valantra melaporkan. Kami sampaikan berita yang terakhir. Kesadaran berzakat bagi umat muslim di Kabupaten Lingga masih rendah. Hal ini dikarenakan belum kuatnya dukungan dari pemerintah daerah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Rizpan Badrian berikut ini. Dari Rakorda itu on balance sheet-nya 3 miliar, off balance sheet-nya 5 miliar. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga menargetkan pengumpulan zakat mencapai 3 miliar rupiah pada tahun 2023. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga, Ruslan Anyor mengatakan, target pengumpulan zakat sebesar 3 miliar di tahun ini mengacu pada hasil rapat koordinasi daerah Rakorda yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang. Ruslan menegaskan, kesadaran berzakat bagi umat muslim di Kabupaten Lingga masih rendah, padahal potensinya sangat besar. Menurut Ruslan, persoalan utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar zakat profesi karena belum kuatnya dukungan dari pemerintah daerah. Tetapi memang karena dukungan dari pemerintah daerah memang belum begitu kuat, basis masih sedikit ASN di Lingga ini yang berzakat ke Basnas. Bahkan secara umum mereka juga rendah kesadaran berzakatnya. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari umat Islam, pihaknya jemput bola dan melakukan pendekatan kepada pemerintah Kabupaten Lingga. Ruslan juga mendorong segera dikeluarkan perda baru terkait pemotongan zakat aparatur sipil negara itu. Diakui Ruslan, potensi penerimaan zakat dari aparatur sipil negara ASN di Pemkab Lingga cukup tinggi, bisa mencapai 4,4 miliar per tahun. Kita 2.608 orang yang sampai nisab zakatnya. Dan dikalikan dengan sekitar harga emas sekarang sekitar lebih kurang per orang itu zakatnya sekitar 170 sampai 200 ribu per orang. Itu kalau diakumulasi sekitar dapat 4,4 miliar dari kalangan ASN saja. Dari data yang diterima Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Lingga, lebih kurang 2.068 aparatur sipil negara yang telah sampai hisab zakatnya. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang.
Demikian pendengar Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Senin 10 April tahun 2023. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Erita Fitra Insani bersama rekan teknik Chandra Saputra dan Hari Mulyadi mengucapkan terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa. Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.